Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen pada perusahaan provider Megavision. Di sini yang pertama ada pengertian sistem pengendalian manajemen, yaitu suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks provider seperti Megavision, sistem pengendalian manajemen sangat krusial untuk menjaga kualitas layanan, efisiensi operasional, dan mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Pada video selanjutnya, kami akan menayangkan hasil wawancara bersama narasumber terkait sistem pengendalian manajemen pada perusahaan Megavision. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Permana. Di bagian Kepala PO Pantau Operator Coopnet, anak dari divisi Megavision. Meyakinkan intinya ya kualitas internet apabila gangguan, entah gangguan dari sistem, entah gangguan dari infrastrukturnya gitu ya, kita secepat mungkin sih, secepat mungkin dalam arti ya untuk teknisi utama, karena di dalam provider itu ada beberapa teknisi indoor dan outdoor. Indoor itu ada di data center begitu, untuk jaringan data centernya. Terus ada teknisi di bagian subkon bagian konstruksi kabel besar begitu, dan IKR. IKR itu untuk yang rumah-rumah, kabel kecil, yang road core seperti itu. Ada 3 kita itu. Jadi misalnya ada maintenance, seperti itu kita dilihat misalnya konsumen rumahan, misalnya di kabelnya putus, loss, itu ada indikatornya di modem itu, indikator loss. Gitu. Kita juga ngasih tahu, gitu, memberikan pencerahan sama konsumen. Bagaimana intinya sih balasnya cepat lah, gitu. Respon kita cepat. Mau bagaimanapun beratnya, yang penting kita respon lebih utama. Gitu. Kita balas respon, pelayanannya itu dulu. Untuk maintenance-nya, itu ya sambil berjalan kita kasih pengarahan. Gitu. Kecuali untuk dedicated, seperti kantor, seperti bank, gitu, atau hotel, apartemen yang lainnya, itu kita menggunakan jaringan SLA. Gitu. SLA itu jaminan apabila dalam 1x24 jam itu belum on juga, itu harganya dipotong. Gitu. Beda sama broadband untuk yang rumahan, FTTH. Tantangan kita yang lagi kita hadapi yang agak berat gitu. Itu persaingan harga, persaingan bisnis gitu. Bukan hanya antar provider, tapi juga melalui sistem teknologi yang semakin meningkat. Dalam arti kita waktu itu ya bagusnya nggak jalan sih sampai sekarang, itu 5G, jaringan 5G yang seperti yang ada di Jakarta. Berapa banyaknya provider yang ada di Jakarta itu jaringan 5G, tapi akhirnya ya alhamdulillah ya kita bisa menyainginya gitu kan, karena emang 5G emang ya bagus dan harganya juga alhamdulillah kita bisa menyaingi dari situ, walaupun kualitas ya tetap lebih menang jaringan kabel itu. Terus yang kedua itu dari isu, dari promotion. Dalam arti isu promotion itu kayak Elon Musk Starlink nanti itu dengan promo, dengan speed sekian, dengan harga per bulan sekian, kira-kira wah besar nih ya speednya, gini-gini bisa dibawa kemana-mana. Tapi kita alhamdulillah kita udah mencerna itu semua dan kita udah tahu itu semua gitu. Dan untuk menyainginya ya bisa terhandle juga dikarenakan itu bukan jaringan kabel. Bagaimanapun namanya jaringan itu antara wireless dan kabel, mau wireless satelit atau wireless radio, apapun tetap juara jaringan kabel, tetap gitu, untuk kestabilan dan kualitas. Target sih, target intinya. Dia bisa menentukan target yang diatur ya, yang ditugaskan. Kalau misalnya target itu di bawah minimum gitu, kita ya ganti seperti itu. Semuanya dari situ sih target utama, entah dari maintenance, dari segi
penjualan, dari segi sales, gitu, dari segi sistem, semuanya. Sistem pun pakai target, gitu. Sistem billing contohnya, karena apa? Pajak kan nggak bisa di cancel, gitu. Utamanya itu PPN, gitu, BHP, USO, itu semuanya kan harus di ini. Kalau misalnya itu kamu memenuhi target, bukan dalam arti penjualan juga, tapi target dalam arti waktu, jeda waktu. Biasanya kan di billing system itu kan sistemnya clearing, sistem keuangannya clearing. Jika clearing itu bisa 3 hari atau terkendala sistem kadang bisa seminggu clearing baru masuk, seperti itu ya kita nggak bisa, gitu. Kita ganti, gitu. Kita ganti sistem, gitu kan, karena banyak juga sih PT-PT yang menciptakan itu kan, manajemen billing system. Untuk target teknis data center juga seperti itu, NOC, gitu. Kalau misalnya dia itu kinerjanya dalam maintenance IP atau konten atau segala macam, entah pemblokiran situs yang dilarang, gitu, dia lamban, gitu, sering lolos, sering jebol, gitu. Ya kita perbaiki dari itu, gitu. Kita saring lagi dari situ. Itu sih ukurannya. Kita selalu, gitu, karena nggak gampang juga untuk nyari yang berkualitas, gitu. Kadang hanya segi lampiran, dari segi ijazah nilai-nilai itu, tapi belum tentu semuanya itu sesuai. Yang kita butuh itu bukan dari situnya, bukan dari bagus di atas kertas, tapi dari kinerjanya, gitu. Ya semuanya kan juga ada namanya training, gitu. Dari training itu udah kelihatan. Kalau training itu misalnya dalam training itu nggak sesuai, ya kita ya ganti yang lain, gitu. Apalagi dari segi lapangan, dalam konstruksi itu paling penting, konstruksi jaringan kabel, jaringan radio, tapi kita semuanya jaringan optik itu diutamakan, begitu. Itu biasanya kita juga ada tim maintenance utama ada, misal kurang orang, itu bisa lewat vendor, dibantu vendor. Tapi semuanya ada cost yang harus kita sesuaikan juga, gitu, sama pekerjaan itu. Dan waktu, intinya waktu dan target. Kalau itu semuanya dalam training itu nggak memenuhi sistemnya, kita nggak bisa. Kita harus penyaringannya dari situ, penentuannya. Kalau dari segi harga, gitu, ya kita tadi menentukan pasar. Yang penting kita ada pasar untuk yang tinggi, atau untuk yang peruntukan perkantoran, entah bank atau bagaimana, itu dedicated. Dan kita juga ada untuk rumahan, gitu. Kalau di dalam Mega Vision itu ada rumahan yang ya per kapita ekonomi sedang, begitu, rumahan yang standar, gitu. Dan ada yang kelas bawah, begitu, biar bisa merasakan juga seperti divisi Korpnet itu tadi, internet murah, itu. Jadi pemerataan intinya, begitu. Kalau untuk kualitas, gitu, ya kita ya berusaha semaksimal mungkin untuk kinerja, dalam arti ya itu dia, jadi memiliki karyawan-karyawan yang yang punya kapasitas lah, gitu, dalam segi kualitas pelayanan ke customer, dalam segi pelayanan kualitas jaminan SLA, dalam segi kualitas perbaikan, maintenance atau yang lainnya, gitu. Dalam perusahaan semuanya pasti ada plus minus, begitu. Tapi ya kita alhamdulillah berjalan dan berusaha untuk dari persaingan tantangan kita, ya persaingan itu sih sebenarnya.